seluruh rakyat tanah Jawa akan menuding mataku, karena mereka taunya akulah yang telah membunuh Pamanda Sekar. Padahal telah kujelaskan semua kepada Kanjeng Romo Trenggono, juga Kanjeng Eyang Kalijogo, bahwa telah terjadi kesalahpahaman dengan si Suroyono. Sudah berulang kali Pamanda Sekar datang untuk mengancam kedamaian Kesultanan Demak Bintoro. Beberapa waktu lalu, Syekh Nurullah bahkan diancam akan dibunuh kalau tetap melantik Kanjeng Romo menduduki tahta Demak. Maka kupercayakan padamu untuk membantu Kesultanan mengamankan keadaan kota Praja. Nun inggih sendika Raden. Sebagai tanda penugasan, Kiai Brongot Setan Kober ini percayakan padamu sebagai piandel bagimu untuk mencegah terjadinya kekacauan di kota Praja. Hati-hati menggunakannya, karena ini keris pusaka Suroyono. Apapun yang diperintahkan Gusti Mukmin akan hamba laksanakan dengan tuntas, Raden. Malam itu sungguh hati Kang Mas seperti tersambar petir tanpa hujan. Suroyoto datang menemui Kang Mas di pagelaran dengan penuh kebanggaan. Dia kemudian menuturkan bahwa keamanan Kesultanan tak akan lagi mendapat gangguan dan ancaman. Sungguh mendadak meledak marah Kang Mas kepada Suroyono. Sekalipun tak pernah keluar kata-kata Kang Mas untuk menghabisi nyawa Pamanda Sekar. Tak ada seucap pun perintah untuk mengakhiri hidupnya. Kang Mas hanya memintanya mengamankan kota Praja, berjaga-jaga jangan sampai ada orang Jipang yang berniat mengacaukan ketentraman Demak. Hanya itu, tak kurang dan tak lebih. Dan Kiai Brongot yang Kang Mas berikan padanya hanyalah sebagai tanda bahwa ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Kesultanan. Dijamin Pangeran Sekar pasti akan menemui ajal terkena tikaman keris pusaka Kiai Brongot. Dua prajurit hamba yang telah melakukan semuanya dengan cepat dan sigap, tanpa seorang pun melihat semua kejadian. Kartoyudo sambil menderap kudanya menikamkan keris pada lambung kanan Pangeran Sekar dengan sangat dalam, sedangkan Selobrojo mengikuti dari belakang, kemudian menendangnya kuat-kuat hingga tubuh Pangeran Sekar terjungkal dari jembatan Kalituntang. Hanya hanyut terbawa air yang kebetulan sedang pasang. Suroyoto melaporkan semua yang telah dikerjakannya. Semua tindakannya telah direncanakan rapi dan matang. Perjalanan Pangeran Sekar bersama Ronggo Metaun telah dikuntitnya sejak perbatasan kota Praja. Baru pada saat melintas pulang di atas jembatan, rencana itu dilakukan. Suroyoto menjamin tak ada seorang pun yang telah melihatnya, karena terik yang garang di hari Jumat membuat tak banyak orang berlalu lalang menyeberang Kalituntang. Dari arah selatan dan utara pun sepi karena waktu baru saja menjelang siang selepas sholat Jumat dilaksanakan. Penghalang bagi Ayahanda Gusti Mukmin untuk duduk di tahta Demak telah tersingkirkan, dan tak akan terungkap siapa pembunuhnya, karena jasadnya telah terbawa arus besar Kalituntang. Mayatnya akan hanyut hingga ke muara Bandar Semarang.
Jadi keberadaan Gusti Raden sangatlah aman. Raden, lancang kau Surayata. Apa yang salah dengan tindakan saya, Raden? Apa yang salah, Gusti? Kau lancang telah membunuh Pamanda Sekar, Surayata. Lancang kau Surayata. Aku benar-benar tak memahami yang terjadi kemudian. Malam itu Surayata datang dipapah oleh Selobrojo dan Kartoyuda. Aku kaget melihat keadaannya. Perutnya bersimbah darah dari luka tusukan keris yang dalam. Dari mulutnya meluncur cerita yang terpatah-patah. Apa yang terjadi, Surayata? Seseorang telah menikamnya, Raden. Baru sepekan Surayata melaporkan penikaman terhadap Pangeran Sekar kepadaku. Sekarang ia datang dengan perut yang juga tertusuk keris. Baru seminggu dia dengan tegas meyakinkan bahwa pekerjaannya sangat terencana rapi dan penuh perhitungan. Namun malam itu dia datang dengan wajah memucat tanpa bisa menjelaskan apa yang terjadi dengannya. Peristiwa apakah gerangan yang telah menimpanya? Sepertinya ada yang telah mengetahui perihal pembunuhan Pangeran Sekar, karena sebelum menikamkan kerisnya pada Kakang Surayata, orang-orang berbaju hitam itu mencoba memaksa bertanya siapa yang telah menyuruhnya membunuh. Bagaimana kejadiannya? Kami bertiga baru saja dicegat sekelompok orang berbaju hitam. Ada 10-an orang yang datang ketika kami bertiga hendak menuju pagelaran, namun hanya 2 yang maju menghadang, yang mungkin merupakan pemimpin mereka. 2 orang itu langsung menghalangi Surayata yang berjalan di tengah. Didampingi kami, terlibatlah pembicaraan dan percekcokan antara kami dan mereka. Kakang Surayata bungkam, tak mau menjawab sepatah pun pertanyaan. Namun mendadak seseorang lagi mencengkeram lehernya sambil menyilangkan sebilah pedang di pipinya. Dengan membentak, ia menanyakan siapa yang telah menyuruh membunuh Pangeran Sekar. Kakang Surayata tetap bergeming, dan ketika Kakang Surayata tetap bergeming, namun pedang panjang makin menempel di kulit lehernya. Dan ketika Kakang Surayata menjawab, Gusti Raden Mukmin lah yang menyuruh, mendadak laki-laki yang satu langsung menghujamkan kerisnya. Raden, dasar goblok Surayata. Kalau hanya membunuh nyamuk, mungkin orang tak akan mencari tahu siapa yang menepuk. Tapi
kematian singa, seluruh penghuni rimba semua pasti akan bertanya, ini yang dibunuh adalah Pangeran Sekar, putra laki-laki tertua Kesultanan, bukan Suroyoto goblok, ataupun Kartoyudo dan Selobrojo yang hanya prajurit rendahan. Apa dia tak memikirkan akibat dari tindakannya? Pada waktu mencabut keris yang tertanam di perut Suroyoto, mendadak darah memancar deras, sebagian menyembur ke wajah Kang Mas, dan sepertinya ada yang mengenai bola mata. Perih sekali dan gelap mendadak memenuhi penglihatan. Itu menyebabkan penglihatan Kang Mas buta sampai sekarang. Waktu ketika saya pertama kali bertemu dengan perempuan itu, saat saya diperintahkan Pangeran Timur untuk mengantar pulang Sultan Bagus Mukmin. Tepat sore hari setelah acara penetapan sang calon sultan mendadak pingsan pada 3 bulan silam. Ki Saporogo, tabib kesultanan yang bertugas menjaga kesehatan Sultan Bagus Mukmin, langsung memutuskan untuk membawanya pulang ke Prawoto. Lelaki yang telah merawatnya selama lebih dari 20 tahun itu yakin bahwa kesehatan sang calon sultan akan pulih ketika di pesanggerahan. Maka dengan sepasukan bergodo prajurit tamtama, saya dipercaya mengantarkan pulang ke kediamannya di lereng selatan Pegunungan Prawoto. Pada saat itu, Bagus Mukmin hanya ditemani oleh istri dan anak sulungnya, Aryo Pangiri, yang masih remaja. Maka untuk menurunkannya dari kereta, saya memerintahkan para prajurit untuk membopongnya sampai ke dalam sentong dalam. Ketika itulah saya melihat seorang perempuan yang tengah merapikan tempat tidur bagi ayahnya, membentangkan babut permadani lebar pada papan pembaringan dan menata bantal kulit domba di kedua sisinya. Seorang gadis remaja yang lembut perangainya yang langsung membuat saya terpesona, datang menyambut kedatangan ayahnya dengan balutan baju kurung putih yang makin menambah pancaran kecantikannya. Anak kedua Raden Bagus Mukmin yang bernama Ratu Ayu Juru. Sejak itulah rasa tertarik itu muncul. Bagaimanapun usia Mataram telah mencukupi untuk berumah tangga, dan sepertinya di antara kami berempat, para putra almarhum Ayahanda Sekar, belum seorang pun yang menikah. Kang Mas Penangsang, Dimas Panuntas, demikian juga Dimas Panuntun. Maka dengan ini Mataram ingin memulainya. Bagaimana menurut Kanjeng Ibu? Kang Mas Penangsang yang menjadi Adipati Jipang pun belum berani menikah. Rencana Mataram ini sebenarnya bisa juga sebagai sindiran untuknya, bahwa Mataram saja yang tak punya pangkat dan derajat, yang hanya prajurit rendahan telah berani menikah, sementara yang punya kedudukan dan kewibawaan sampai hari ini belum juga berpikir mencari pendamping hidup. Apalagi katanya dengan mempunyai istri maka hati kita akan menjadi tenang. Bukan begitu, Kanjeng Romo? Perasaan ini muncul tiba-tiba
dan makin menyala ketika beberapa hari silam saya datang lagi ke sana sewaktu bertugas mengiringkan Sunan Kalijogo dan Sunan Muria yang berencana menjenguk dan menjemput Raden Bagus Mukmin. Maka saya pun kembali bertemu dengan perempuan pujaan saya itu. Bahkan dalam kesempatan tersebut saya sempat berbincang-bincang lama dengannya ketika Ratu Ayu Juru menjamu para prajurit yang telah mengawal ayahnya, dan dari keramahan yang terpancar serta halusnya tutur kata yang tersampaikan, saya merasa hati saya semakin tertarik. Api asmara yang telah lama dipendam pun seakan terpanting. Jadi kedatangan Mataram ini selain untuk memberi kabar tentang Dimas Mukmin tadi, juga untuk meminta pertimbangan kepada Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu. Bagaimana kiranya dengan pemikiran hamba tersebut, bukankah untuk memilih istri harus dengan pertimbangan bobot bebet yang menurut pandangan saya semua itu telah tercakup dalam diri Nimas Ratu Ayu Juru. Sesungguhnya masih ada alasan lagi yang membuat saya ingin memperistri anak perempuan Raden Bagus Mukmin, yang semua bermula dari keprihatinan saya atas keadaan ayah dari gadis tersebut. Dengan sakit yang telah menggerogoti tubuhnya membuatnya sangat memerlukan bantuan orang lain, sementara anak-anaknya belum beranjak dewasa. Maka Mataram ingin membantu dengan cara menjadi menantu. Jadi bukan sekedar kecintaan saya kepada Nimas Ratu Ayu Juru Kanjeng Ibu, namun juga ada niat meringankan beban beliau sebagai sesama kerabat kesultanan. Kapan saja pembicaraan ini kita lanjutkan, Mataram. Sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas permasalahan rumit seperti itu. Bukan begitu, Kang Mas? Iya,